Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan berbahagia selalu. Masih bersama Ibu Desi Yuliani, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4. Sehat itu penting, subtema kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca pantun, siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya dengan benar. 3. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. 4. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari sesuai gambar. 5. Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari dengan tepat. 6. Dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat memperagakan tari daerah dengan menggunakan properti dengan tepat. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik, sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan, tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian kalian cari juga mengenai ciri-ciri dari pantun. Di subtema 1, kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka bacalah bacaan berikut. Di dalam tubuh manusia terdapat organ peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, serta pembuluh-pembuluh darah dan darah itu sendiri. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Jantung terbungkus oleh kantung perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina panis talis di bagian luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Jantung memiliki katup atrioventikuler yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung. Katup ini berfungsi mencegah aliran dari bilik ke serambi selama sistol. Jantung juga memiliki katup semilunaris, yaitu katup aorta dan pulmonalis yang berfungsi mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis kiri ke bilik selama diastol. Pembuluh darah terdiri atas arteri dan vena. Arteri berhubungan langsung dengan vena pada bagian kapiler dan venular endoteliumnya. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena memiliki 3 lapisan. Lapisan bagian dalam terdiri dari endotelium.
Lapisan tengah terdiri atas otot polos dengan serat elastis. Lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil. Pembuluh kapiler juga hanya memiliki satu lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Perbedaan struktur masing-masing pembuluh darah berhubungan dengan perbedaan fungsi mereka masing-masing. Pembuluh darah pada manusia terbagi menjadi pembuluh darah arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri merupakan tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik. Arteri juga memiliki pembuluh yang liat dan elastis. Tekanan pada pembuluh arteri ini lebih kuat daripada pembuluh balik. Pembuluh arteri memiliki sebuah katup valvula semilularis yang berada tepat di luar jantung. Pembuluh arteri terdiri atas beberapa bagian, yaitu aorta merupakan pembuluh dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Arteriol yaitu percabangan dari arteri. Pembuluh kapiler memiliki karakteristik sebagai berikut. Diameter pembuluh kapiler lebih kecil dibandingkan dengan arteri dan vena. Dinding pembuluh kapiler juga terdiri atas sebuah lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Dinding kapiler terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri atas endotelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dengan serat elastis, lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastis. Pembuluh balik disebut juga dengan vena. Vena terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluh vena lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh vena juga lebih lemah jika dibandingkan dengan pembuluh nadi. Pada pembuluh vena ini terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit yang disebut valvula semilularis yang berfungsi menjaga darah tidak balik arah. Pembuluh balik terdiri dari vena cava superior yang berfungsi membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Vena cava pulmonalis berfungsi membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut sebagai peredaran darah ganda karena darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Jenis-jenis peredaran darah pada manusia antara lain sebagai berikut. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida pada jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, darah dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah manusia dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penampang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kamu telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Pembelajaran gangguan organ peredaran darah.
organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderita anemia antara lain mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut ini gambar sel darah dalam keadaan normal. Pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mm Hg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mm Hg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mm Hg untuk tekanan sistolik dan lebih dari 90 mm Hg untuk tekanan diastolik. Beberapa gejala penderita hipertensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia,
sel-sel darah yang belum matang berkembang dengan cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan sel darah normal dengan sel darah yang terkena leukemia. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Dan berikut ini kondisi pembuluh arteri koroner yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala yang sering dijumpai pada penderita stroke antara lain tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab penyakit stroke antara lain gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, dan pengaruh obat-obatan pengencer darah. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Kalian amatilah gambar 3 tarian di atas, kemudian kalian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.